Oke guys, kali ini kita bahas sedikit tentang ada yang komen di konten yang sebelumnya ya. Beliau tuh menanyakan, kok minta saran dong sama strategi buat seller yang ada di pelosok gitu. Pelosok, belum apa-apa dari kalimatnya itu, pelosok itu udah menggambarkan kalau ada mindset yang salah gitu loh. Menganggap pelosok itu seakan-akan nilai minus buat dia gitu. Padahal ya kalau buat mungkin 5 tahun, 10 tahun, apa 20 tahun yang lalu memang kalau di pelosok agak susah ya buat ini. Tapi sekarang ini zaman digital bos. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kita terkekang oleh tempat, waktu ya kan, ataupun ya wilayah-wilayah tertentu lah gitu ibaratnya. Nah di sini gue pengen bahas sedikit tentang seller ikan cupang yang ada di pelosok. Oke. Dari katanya yang pakai kata pelosok itu seakan-akan itu nilai minus. Oke. Padahal nih kita di percupangan itu tahu buyer kita yang sultan kita itu bukan ada di kota-kota besar ataupun di ibu kota. Banyakan tuh dari ya pelosok katanya gitu loh. Misalnya Sultan Sawit, ya kan, Sultan Pertambangan yang ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, mana yang mungkin yang dianggap pelosok kayak gitu ya. Nah itu malahan yang jadi sultan banyak duitnya guys, benar gak? Nah begini, kalau misalnya buat kata oke lah kita anggap di pelosok berarti daerah yang agak terpencil ya. Kita bahas minusnya dulu. Minusnya apa? Minusnya cuman terpencil, misalnya agak terpencil aja. Selebihnya kalau buat sekarang itu menurut saya hampir nggak ada minusnya. Kenapa? Semuanya serba internet, ya kan? Pakai internet, kita itu globalisasi pakai sistem digital. Lu mau beli apa juga bisa dikirim, mau cari apa juga dengan gampang, lu cari segala macam lah ya intinya gitu. Jadi menurut gua minusnya itu kurang banget. Hanya yang maksudnya tuh yang di tempat itu mungkin secara mindset itu kurang memahami nilai plusnya, positifnya di mana. Satu lokasi. Kalau di percupangan, orang yang ada di daerah pelosok itu, maaf kita ngomong pelosok ya, itu udah jelas nomor satu lokasi ya, maksudnya tempat jauh lebih murah, biaya hidup jauh lebih murah. Nomor tiga, kita itu punya sumber daya alam yang jauh lebih banyak daripada di kota besar, ya nggak? Buat cari pakan, ya kan, tempat-tempat buat mencari pakan alami, pakan hidup ya, itu pasti jauh lebih gampang. Jadi kita udah memangkas namanya biaya-biaya gitu, jauh lebih sangat-sangat besar yang kita pangkas. Nah, dan kita sekarang ini tuh penjualan selalu by online, bos. Kalau kita masih menjual secara offline, mungkin pasti kalah dibandingin sama daerah-daerah yang udah maju di perkotaan. Tapi sekarang ini zaman kita itu zaman digital. Kita menjual segala sesuatu by online. Ya kan, pengiriman segala macam bisa lu pilih. Ya dong? Masalahnya di mana? Masalahnya cuma di mindset. Kadang-kadang orang berpikir dia di daerah terpencil, maksudnya terpelosok kayak gitu, mereka nggak berani ngambil tindakan. Misalnya, bikin galeri yang bagus. Toh secuil juga kok yang ditampilin di depan layar gitu, secuil aja. Seperti kita lihat misalnya di stasiun-stasiun televisi kita nonton sinetron, memang itu seperti kayak gitu? Enggak, mereka bikin studio-studio kecil, nanti yang begitu mereka dijadikan film atau apa, itu kelihatan tuh wow banget, padahal cuman part by part dibikinnya. Jadi kenapa nggak dirubah mindsetnya itu menjadi tempat boleh terpencil atau di pelosok, tapi mindsetnya mindset perkotaan gitu loh, orang-orang maju. Bikin galeri yang agak bagus, nggak apa-apa, biarpun daerahnya terpencil, tampilkan sesuatu yang menarik. Karena kenapa? Karena dari segi-segi tadi sumber daya alamnya yang melimpah, biaya hidup yang lebih murah gitu loh, lahan yang jauh lebih murah dan sebagainya, itu kita udah menang jauh daripada orang-orang yang ada di perkotaan. Ya, dan mindset yang harus dirubah lagi adalah
Kebanyakan karena mungkin pikir segala macam murah di situ. Akhirnya bikin mereka itu nggak ada beban. Jadi ngebreed ikan tuh asal aja, mau kejual goceng kek, 3.000 kek, 10.000 kek. Jadi mereka tuh berasa nothing tulus gitu. Itu mindset yang harus dirubah. Seharusnya dengan kapasitas mereka yang begitu, maksudnya kapasitas yang begitu bagus ya, kapasitas seperti tempat segala macam, itu harusnya bikin mereka itu berpikir lebih maksimal. Maksudnya kita harus lebih maksimal memanfaatkannya. Benar nggak? Dan seller yang ada di daerah-daerah di pelosok itu menurut saya punya potensi yang sangat-sangat besar sih. Kenapa? Saya sendiri aja ngambil ikan tuh dari pelosok-pelosok juga. Pelosok-pelosok di Sumatera, pelosok-pelosok di Lampung, ya kan? Bahkan ya kan di daerah Palembang juga ada gitu. Malah sebagian kecil ikan saya itu yang berasal dari daerah sini, nggak banyak. Kenapa harus punya pikiran daya saing kita bakalan kalah sama orang-orang yang di kota besar? Itu salah persepsi. Jadi yang sebenarnya saran saya cuman perbaiki mindset aja, mindset dirubah ya kan. Berpikir ala kota besar dengan kapasitas kita yang ada di kota kecil apapun di pelosok, itu bakalan menunjukin hasil yang wow banget. Wownya seperti apa? Modal kecil, untung besar. Benar gitu kan? Buat tips. Jadi ini terakhir nih ya, tips dan saran ya, saran strategi buat seller ya. Seller yang ada di pelosok ya. Maaf ini pelosok saya pakai karena kata yang dipakai beliau di komentar ya, kolom komentar gitu loh. Ya terpencil gitu. Jadi saran saya begini. 1, kembangin dulu jenis ikan. Dan please jangan cuma jadi seller. Kalau bisa merangkap jadi breeder. Kenapa? Karena lahan masih terjangkau, pakan dapat, biaya nggak terlalu gede. Jadi sayang banget kalau kita cuma menjadi seller. Harusnya merangkap breeder, nanti kembangin. Jadi customer kita jangan lupa, maksudnya tuh yang beli ikan itu breeder juga beli ikan, indukan, ya nggak? Penghobi beli ikan, seller juga beli ikan. Jadi semua orang yang berkutat di percupangan itu beli ikan pada dasarnya. Nah, kita bisa ngarahin, maksudnya kita bisa menstrategikan penjualan kita itu mencakup ke seller, mencakup ke penghobi, dan mencakup masuk ke breeder sekalian gitu loh. Otomatis kita harus merangkap jadi breeder. Nah, seller itu kita punya ikan, jadi gini, kalau bisa kita merangkap jadi breeder, nah baru dipisah-pisahkan ikannya gitu loh. Ada yang dijual secara partaian, ada yang berdasarkan kualitasnya A, B, atau C grade-nya. Jadi jangan terpaku cuman di seller aja. Kalau saran saya, kenapa? Kalau di pelosok itu benar-benar sangat ditunjang sama yaitu lahan yang masih terjangkau, pakan-pakan alami yang masih banyak, dan biaya-biaya yang jauh lebih murah. Jadi itu adalah kesempatan, malah itu merupakan satu kesempatan untuk berkembang kalau di bidang ini ya. Karena ya peternakan itu kan termasuk peternakan ya, cupang itu ya. Itu nggak bisa berhasil kalau nggak ditunjang sama lahan yang cukup, ya kan, pakan-pakan alami, terus ya pengiritan di biaya-biaya. Itu semua nilai plus di saat Anda berada di pelosok atau daerah terpencil, oke?